Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayu dengan NIM 1119044. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kami pada mata kuliah pemrograman akuntansi 2 dengan judul Perancangan Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas atas Transaksi Keuangan. Dengan tim kita atau anggota kelompok kita, yang pertama adalah Anissa Nabila Putri, yang kedua adalah dengan saya sendiri Intan Ayu Winarno, yang ketiga adalah Kristina Putri, dan yang keempat adalah Santilina Oni. Yang pertama yaitu latar belakang. Di era saat ini, bisnis coffee shop atau kedai kopi semakin berkembang dengan adanya inovasi baru, dari pelosok desa hingga perkotaan. Salah satunya di Kota Bogor terdapat coffee shop dengan nama Teras Aloha Coffee Bogor yang berkonsep outdoor dan bertemakan alam. Pencatatan atau laporan keuangan adalah pencatatan transaksi yang berhubungan dengan keuangan ke dalam catatan akuntansi. Transaksi ini meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh organisasi atau perseorangan. Pencatatan keuangan ini adalah tugas dari seorang akunting. Selanjutnya, akunting akan mengelola dan membuat laporan keuangannya. Pencatatan keuangan ini adalah salah satu hal penting dalam setiap bidang usaha atau suatu perusahaan, karena jika ada kesalahan atau ketidaksinkronan dalam pencatatan dan akan mempengaruhi banyak hal seperti hasil laba rugi dan lain-lain. Teras Aloha Coffee Bogor diperlukan adanya peningkatan pada sistem pencatatan keuangannya, dikarenakan pengolahan datanya yang masih manual yaitu menggunakan Microsoft Excel. Maka dari itu, kami membuat sebuah program untuk meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada saat pencatatan keuangan yang masih manual, sehingga program tersebut dapat memudahkan pencatatan keuangan dalam pengolahan data penerimaan kas dan pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui dan memahami sistem pencatatan keuangan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas pada Teras Aloha Coffee Bogor. Yang kedua yaitu memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi pada sistem pencatatan keuangan di Teras Aloha Coffee. Yang ketiga yaitu membuat rancangan sistem usulan untuk memperbaiki sistem pencatatan keuangan di Teras Aloha Coffee. Ini saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik sistem. Menurut negara et al. 2021, suatu sistem merupakan sekumpulan unsur-unsur yang meliputi komponen atau variabel yang teratur, saling melakukan interaksi, saling mengandalkan atau saling bergantung satu sama lain secara terpadu. Menurut negara et al. 2021, suatu sistem merupakan sekumpulan unsur-unsur yang meliputi komponen atau variabel yang teratur, saling melakukan interaksi, saling mengandalkan atau saling bergantung satu sama lain secara terpadu. Menurut negara et al. 2021, terdapat beberapa karakteristik sistem, yaitu yang pertama, suatu sistem tersebut mempunyai komponen-komponen atau components, kemudian mempunyai batas sistem atau boundary, mempunyai lingkungan luar dari sistem tersebut atau environments, media berpenghubung dalam sistem atau interface, masukan-masukan atau input, pengolahan atau proses, keluaran atau output, dan sasaran atau objektif atau tujuan dari sistem tersebut atau goal. Di sini ada klasifikasi sistem. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi atau suatu komponen dan komponen lain, karena sistem ini memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak atau abstrak sistem merupakan suatu sistem yang berupa pemikiran atau gagasan yang tidak dapat dilihat atau tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik adalah sebaliknya, yaitu sistem yang dapat dilihat oleh mata, misalnya sistem perangkat keras, komputer, ataupun sistem transportasi. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah atau natural system yaitu suatu sistem yang terjadi karena adanya proses alam yang secara langsung terbentuk tanpa campur tangan manusia. Sedangkan sistem buatan manusia
atau Human Mode System merupakan sistem yang terjadi akibat dari perancangan dan campur tangan manusia itu sendiri. Seperti contoh, mobil listrik dan sistem alat pengeras suara. Sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang bekerja atau berjalan sesuai dengan tingkah laku sistem yang bisa ditebak atau dapat diprediksi dengan cepat. Sedangkan sistem probabilistik atau sistem tidak tentu merupakan kebalikannya, di mana sistem ini diatur dengan hasil yang tidak ditentukan atau diprediksi dengan pasti karena mengandung elemen probabilitas. Sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka atau open system yaitu sistem yang mempunyai keterhubungan dengan lingkungan luar dari sistem tersebut sehingga dapat terpengaruh dengan kondisi lingkungan luarnya. Sedangkan sistem tertutup atau closed system merupakan sistem yang tidak melakukan pertukaran materi, energi ataupun informasi dengan lingkungannya, sehingga sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dapat berpengaruh oleh kondisi lingkungan luar sistem tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian UML atau Unified Modeling Language. Menurut jurnal Fitriatun dan Apriliani 2021, Unified Modeling Language atau UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Sini ada beberapa contoh diagram UML. Yang pertama ada use case diagram. Use case merupakan pemodelan untuk melakukan sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antar satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Berikut adalah simbol-simbol use case diagram. Yang pertama ada use case, simbolnya itu berbentuk oval. Fungsinya yaitu sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Yang kedua ada aktor, simbolnya itu berbentuk orang. Fungsinya itu proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Yang ketiga ada associate, simbolnya itu garis horizontal. Fungsinya yaitu asosiasi komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case memiliki interaksi dengan aktor. Yang terakhir ada include, simbolnya seperti itu, seperti ini ya. Fungsinya itu digunakan untuk relasi use case di mana proses bersangkutan akan dilanjutkan ke proses yang dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Putri. Saya akan menjelaskan kelanjutan diagram UML. Yang pertama yaitu activity diagram. Activity diagram dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana kegiatan dikoordinasikan untuk menyediakan layanan pada berbagai tingkat abstraksi. Karena activity diagram mendukung dan mendorong perilaku paralel. Dan di sebelah sini ada simbol activity-nya. Yang pertama, fungsinya aktivitas yang dilakukan sistem biasanya di bagian awal. Gambar kedua ada initial, statusnya awal aktivitas sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Yang ketiga ada decision, seperti belah ketupat. Asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Yang keempat ada join atau penggabungan. Sebuah entitas digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Yang kelima ada proc, percabangan digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Yang keenam ada activity final, status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Yang ketujuh ada swanline, memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi atau sebuah cara untuk mengelompokkan aktiviti. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram atau diagram kelas menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.
Sistem kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode dan operasi. Pertama, ada simbol kelas, fungsinya untuk himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang kedua, ada correlation, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang ketiga, ada association, apa yang dihubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Empat, ada directed association, relasi antar kelas dengan makna kelas yang atau digunakan oleh kelas yang lain. Asosiasi biasanya juga disertai dengan multiplicity. Yang kelima, ada generalisasi, relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, umum khusus. Keenam, ada dependensi, relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Yang ketujuh, ada aggregation, relasi antar kelas dengan makna semua bagian, whole part. Selanjutnya yaitu komponen diagram. Komponen diagram dibuat untuk menunjukkan organisasi dan ketergantungan di antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Diagram komponen fokus pada komponen sistem yang dibutuhkan dan ada di dalam sistem. Yang pertama ada package dengan simbol seperti ini, berfungsi sebagai sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen. Yang kedua yaitu komponen dengan simbol seperti ini, berfungsi sebagai komponen sistem. Yang ketiga adalah ada dependensi dengan simbol seperti ini, relasi kebergantungan antar komponen. Arah panah mengarah pada komponen yang dipakai. Yang keempat ada interface atau antarmuka dengan simbol seperti ini, berfungsi sebagai antarmuka pada pemrograman berorientasi objek, yaitu sebagai antarmuka komponen agar tidak mengakses langsung komponen. Ya, di sini ada contoh diagram UML lagi, yaitu deployment diagram. Deployment diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Diagram deployment juga digunakan untuk memodelkan hal-hal berikut. Yang pertama, ada sistem tambahan yang menggambarkan rancangan device, node, dan hardware. Yang kedua, ada sistem client atau server. Di sini juga deployment diagram memiliki simbol. Yang pertama ada package, yaitu simbolnya seperti persegi panjang. Itu fungsinya sebuah bungkusan dari satu atau lebih komponen. Yang kedua ada node, simbolnya berbentuk kubus, fungsinya itu mengacu pada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak yang tidak dibuat sendiri atau software, jika di dalam node disertakan komponen untuk mengkonsistenkan rancangan. Yang ketiga ada dependensi, fungsinya itu relasi kebergantungan antar komponen. Arah panah mengarah pada komponen yang dipakai. Yang terakhir ada link, yaitu simbolnya garis, fungsinya menggambarkan relasi antar node. Ada sequence diagram. Diagram sequence menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sequence, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case, beserta metode-metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi objek. Pertama, simbol pertama ada lifeline, objek entity antarmuka yang saling berinteraksi. Yang kedua, ada simbol message, spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Yang ketiga, ada message juga, tapi dengan arah yang berbeda. Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Analisa kebutuhan software dan use case diagram. Analisa kebutuhan. Berikut ini spesifikasi kebutuhan atau sistem requirement dari sistem pencatatan keuangan yang terdapat di teras Aloha Coffee Bogor. Yang pertama yaitu owner. Owner melakukan login, owner mengelola data anggota akunting, owner mengelola data kategori, owner mengakses data laporan keuangan. Selanjutnya yaitu akunting. Akunting melakukan login, akunting mengelola data anggota akunting mengelola data kategori, akunting mengelola data pemasukan kas, akunting mengelola data
pengeluaran kas, dan yang terakhir yaitu akunting mengakses data laporan keuangan. Berikut adalah use case diagram sistem pencatatan keuangan, pemasukan, dan pengeluaran kas. Terdiri dari dua aktor, yaitu owner dan akunting. Owner mempunyai hak akses dengan dapat mengelola data akunting, mengelola data kategori, dan menampilkan laporan keuangan. Lalu selanjutnya yaitu akunting mempunyai hak akses dengan dapat melakukan semuanya mulai dari mengelola data akunting, mengelola data kategori, menginput data pemasukan, menginput data pengeluaran, sampai menampilkan laporan keuangan. Lalu setelah itu ada include yang berarti memproses semua kebagian login. Dengan kata lain, semua aktor bisa melakukan login. Activity diagram susulan manage pemasukan. Yang berperan di sini yaitu akunting dan sistem. Yang pertama, akunting mengklik manage pemasukan, lalu sistem akan menampilkan form manage pemasukan. Lalu akunting menentukan pilihan. Yang pertama adalah memilih tambah. Ketika memilih tambah, terdapat dua pilihan. Jika klik simpan, maka sistem akan memproses simpan. Jika klik batal, maka sistem akan memproses batal. Lalu, ketika memilih edit, maka sistem akan memproses edit data. Ketika memilih hapus, sistem akan memproses hapus data. Lalu, ketika memilih keluar, sistem akan memproses keluar dari manage pemasukan. Ketika akunting sudah selesai, kemudian sistem akan menampilkan kembali ke form manage pemasukan. Kemudian di sini ada activity diagram usulan laporan keuangan. Yang berperan di sini adalah akunting dan owner dan sistem. Yang pertama, ketika akunting dan owner mengklik laporan keuangan, maka sistem akan menampilkan form data laporan keuangan. Kemudian, jika akunting dan owner mencari data yang ingin ditampilkan, maka sistem akan menampilkan data laporan keuangan. Yang terakhir yaitu akunting dan owner mencetak laporan keuangan, maka sistem akan menampilkan hasil cetakan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu pengertian ERD dan LRS. Yang pertama yaitu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Menurut Yasin dalam jurnal Hidayat pada tahun 2017, mengemukakan bahwa ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu rancangan atau bentuk hubungan sesuatu kegiatan yang berkaitan langsung dan mempunyai fungsi di dalam proses tersebut. Komponen-komponen dalam ERD yang pertama yaitu entitas atau entity, sesuatu yang nyata atau abstrak di mana kita akan menyimpan data. Yang kedua yaitu relasi atau relationship, merupakan hubungan alamiah yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Yang ketiga yaitu atribut, merupakan ciri umum semua atau sebagian besar instansi pada entitas tertentu. Selanjutnya yaitu LRS atau Logical Record Structure. Definisi LRS menurut Kriyanti and Com pada tahun 2016 mengemukakan bahwa Logical Record Structure atau LRS dibentuk dengan nomor dan tipe record. Beberapa tipe record digambarkan oleh kotak persegi panjang dan dengan nama yang unik. Perbedaan LRS dengan ER diagram atau RD adalah nama tipe record berada di luar kotak field. Tipe record ditempatkan. LRS terdiri dari link-link di antara tipe record. Link ini menunjukkan arah dari satu tipe record field yang kelihatan pada kedua link tipe record. Berikut adalah ERD atau Entity Relationship Diagram dalam program yang kami buat. Di sini ada beberapa entitas dengan relasi dan kardinalitasnya. Yang pertama, berawal dari satu user bisa menginput banyak manage masukan dan bisa menginput banyak manage pengeluaran. Satu manage masukan memiliki banyak kategori. Begitupun dengan satu manage pengeluaran memiliki banyak kategori.
Dan juga satu user memiliki banyak kategori. Selanjutnya ada LRS. Yang pertama ada tabel user. Tabel user dengan isi atribut ID sebagai primary key. Kedua ada atribut name, email, password. Yang kedua ada tabel manage pemasukan dengan isi atribut ID sebagai primary key, kategori, nominal, tanggal, dan keterangan. Tabel ketiga yaitu ada tabel kategori dengan isi atribut ID sebagai primary key dan nama kategori. Yang keempat, ada tabel manage pengeluaran dengan isi atribut ID sebagai primary key, kategori, nominal, tanggal, dan keterangan. Tabel manage pemasukan dengan atribut kategori berelasi dengan tabel kategori one to many. Tabel kategori berelasi dengan tabel manage pemasukan atribut kategori many to one. Ada spesifikasi file. Yang pertama, spesifikasi file kategori. Nama file kategori fungsinya digunakan untuk menyimpan data kategori dengan akronim kategori MYD, tipe filenya master, media filenya hard disk, akses filenya random, organisasi filenya indeks sekuensial, panjang recordnya 265, kunci filenya ID, softwarenya MySQL. Contoh dari spesifikasi file kategori, tabelnya elemen data, dengan ID kategori, akronimnya ID, tipe datanya integer, panjangnya 10, keterangannya sebagai primary key. Yang kedua ada nama, akronimnya NMKT, tipe datanya varchar, panjangnya 255. Spesifikasi file manager pemasukan. Yang kedua, nama filenya manage pemasukan, fungsinya digunakan untuk mengelola data pemasukan. Akronimnya manage pemasukan MYD. Tipe filenya master, media filenya hard disk, akses filenya random, organisasi filenya indeks sekuensial, panjang recordnya 286, kunci fieldnya ID underscore PEM, software MySQL. Dan ini tabelnya, elemen data, ID pemasukan, akronimnya sebagai ID, tipe datanya integer, panjangnya 10 sebagai primary key. Yang kedua ada kategori, akronimnya kategori, tipe datanya varchar, panjangnya 255. Yang ketiga ada nominal, akronimnya nominal, tipe datanya integer, panjangnya 11. Yang keempat ada tanggal, akronimnya tanggal, tipe datanya date. Keterangan dengan akronim keterangan, tipe datanya teks. Nah, yaitu ada kelas diagram. Untuk kelas pertama yaitu ada kelas user dengan field email, ID user, nama, password, dan bisa beroperasi batal, cari, hapus, keluar, simpan, tambah, dan ubah. Yang kedua ada kelas manage pengeluaran dengan isi field ID, KT, ID, bank. Yang ketiga ada keterangan. Yang keempat ada nama KT. Yang kelima ada nominal dan 6 ada tanggal bank. Dengan bisa beroperasi batal, cari, hapus, keluar, simpan, tambah, dan ubah. Yang ketiga yaitu ada kelas manage pemasukan dengan isi field ID KT, ID PEM, keterangan, nama KT, nominal, dan tanggal PEM. Dengan bisa beroperasi batal, cari, hapus, keluar, simpan, tambah, dan ubah. Yang keempat, ada kelas kategori dengan isi field ID KT dan nama KT. Bisa beroperasi batal, cari, hapus, keluar, simpan, tambah, dan ubah. Yang kelima, ada kelas laporan keuangan dengan isi field ID PEM dan ID PEM. Bisa beroperasi cari dan cetak.
Cara penjelasannya yaitu kelas user menginput kelas manage pemasukan dan menginput kelas manage pengeluaran. Setelah itu, manage pemasukan membutuhkan kelas kategori dan kelas pengeluaran juga membutuhkan kelas kategori. Setelah menyelesaikan kelas kategori, manage pemasukan menghasilkan kelas laporan keuangan. Begitupun juga dengan manage pengeluaran menghasilkan kelas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada sequence diagram data accounting. Yang pertama ada aktor sebagai admin, kedua ada boundary from kelola accounting, ketiga ada controller, user controller yaitu untuk memproses, yang keempat ada entity users atau tabel users. Yang pertama dilakukan prosesnya buka form, setelah itu akan tampil form kelola accounting atau show form. Setelah itu tambah display user ID. Yang dimaksud dengan display user ID ini, user ID-nya akan otomatis tampil. Setelah itu, admin akan menginput name. Setelah itu, get name. Setelah itu, proses set name. Perbedaan get dan set, yang dimaksud dengan get name adalah ambil data yang diinputkan tadi, yaitu yang diinput adalah name. Yang untuk set adalah ambil nilai dari data sebelumnya, yaitu name juga. Sama dengan input email, get email, set email, input roles atau akses, get roles atau akses, set roles atau akses. Setelah itu bisa disimpan dan dibatalkan. Setelah itu bisa juga diedit, hapus, dan cari. Terima kasih. Menjelaskan sequence diagram laporan keuangan. Dalam program yang kami buat, aktor melibatkan admin. Kemudian boundary-nya itu bernama from laporan keuangan. Controller-nya bernama laporan controller. Dan entitas di sini melibatkan tabel pemasukan dan tabel pengeluaran. Admin itu yang pertama itu dia membuka form. Kemudian menampilkan formnya. Selanjutnya admin akan menginput tanggal. Di sini ada find tanggal, yaitu mencari tanggal, dan find tanggal mencari tanggal. Kemudian set tanggal. Di sini set itu berarti dia menampilkan data yang telah dicari. Kemudian set tanggal, dan di sini display tanggal, yaitu tanggalnya akan muncul di form laporan keuangan. Kemudian di sini ada get ID, yaitu mengambil data ID pemasukan dan pengeluaran. Kemudian set ID, yaitu menampilkan ID yang dicari, yaitu ID pemasukan dan pengeluaran. Kemudian di sini ada set nominal, di sini ada set nominal, di sini ada set kategori, dan di sini ada set kategori. Di sini ada set keterangan, dan di sini ada set keterangan. Set nominal, set kategori, dan set keterangan ini akan ditampilkan di form laporan keuangan. Dia mengikuti set ID, karena ketika ID-nya itu dipanggil, maka elemen-elemennya akan terpanggil juga. Di sini kita menggunakan sequence-nya itu menggunakan validasi. Di sini ada frame-nya, yaitu ALT atau alternate, yang berarti pilihan. Di sini ketika tanggal sama dengan 0, jika tanggalnya itu ditemukan, maka ini semua akan tampil. Dan else-nya yaitu ketika tidak, ketika yang dicari itu tidak ada, maka akan tampil tidak ada data. Kemudian di sini ada cetak dan cetak. Ini adalah tombol-tombol yang akan mencetak form laporan keuangan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai user interface. User interface sendiri yaitu gambar tampilan grafis yang berhubung langsung dengan pengguna. Di sini kami membuat tampilan grafisnya itu
seperti ini. Yang pertama di sini ada register, yang kedua di sini ada login. Kemudian yang ketiga di sini ada data accounting. Data accounting ini tuh sebagai data master. Kemudian di sini ada kelas diagramnya, yaitu kelas diagram user. Ini ada email, ID user, nama, password. Kemudian di sini ada functionnya, batal, cari atau search di sini. Di sini hapus, kemudian keluar, kemudian simpan, tambah, dan ubah. Selanjutnya di sini ada user interface kategori. Seperti ini ya. Kategori ini pun dia termasuk ke dalam data master. Tampilannya seperti ini. Dan di sini ada ID kategori dan nama kategori. Dan ini function-functionnya yaitu batal, cari, hapus, keluar, simpan, tambah, dan ubah. Kemudian ada user interface manage pemasukan. Gambarnya seperti ini, dan ini termasuk ke dalam data transaksi. Di sini ada kelas diagramnya manage pemasukan, yaitu ada ID-nya, ada ID pemasukan. Di sini ada ID kategori, ID pemasukan, keterangan, nama kategori, nominal, dan tanggal pemasukan. Di sini ada user interface. Yang keenam, main sheet pengeluaran. Itu seperti yang kita lihat di tabel, terus ada pemain sheet pengeluaran. Terus ada tabel sebelahnya, ada kelas-kelas model. Main sheet pengeluaran itu ID, keterangan int, ID, pengeluaran int, keterangan teks, nama, keterangan voucher, nominal, int, tanggal pengeluaran date, plus batal, plus cari, plus hapus, plus keluar, plus simpan, plus tambah, atau plus ubah. Di sini user interface yang ketujuh, laporan keuangan. Tuh di situ juga ada tabel di sampingnya juga ada kelas-kelas model. Sudah ada dua, laporan keuangan plus cari atau plus cetak. Di sini ada deployment diagram. Tuh di situ ada web service, HTTP. Itu ada database MySQL, web aplikasi pencatatan keuangan. Itu ada exam, PHP, web service. Itu ada admin, workstations, web servers, itu service printer. Terus di sini ada testing. Yang pertama login. Di situ ada tabel, ada nomor, skenario pengujian, text case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, kesimpulan. Yang pertama, email dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Di text case email kosong, hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan please fill out this file, sesuai harapan, filed. Yang kedua, email yang di skenario penguji, email diisi namun salah dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Gitu di text case email admin 01 atau salah, hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan please fill out this file. Yang hasil penguji sesuai harapan, itu kesimpulan file. Yang ketiga, mengetik salah satu data dengan benar antara email dan password, kemudian klik tombol login. Di text case di situ ada email admin.gmail.com benar, password ABC salah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan texting yang kedua, yaitu ada from tambah data kategori. Untuk yang pertama, skenario yang pertama, kolom tidak diisi, kemudian klik tombol simpan. The text case-nya
namanya kosong. Maka hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan please fill out this field. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang kedua, skenario-nya mengisikan data semua kolom dengan benar, kemudian klik tombol simpan. Maka text case-nya namanya benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses login dan akan menampilkan pesan data berhasil ditambah. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Yang ketiga ada form edit data kategori. Untuk skenario yang pertama, kolom tidak diisi kemudian klik tombol simpan. Maka text case-nya nama kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan please fill out this field. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Untuk yang kedua, skenario kedua mengisikan data sesuai kolom dengan benar kemudian klik tombol simpan. Maka text case-nya nama benar. Maka hasil yang diharapkan, sistem akan menerima akses login dan akan menampilkan pesan data berhasil diedit. Hasil pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Selanjutnya, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil observasi untuk pencatatan keuangan di teras Aloha Coffee masih menggunakan sistem manual, sehingga bisa menyebabkan beberapa masalah seperti ketidaksinkronan. Maka dari itu, di dalam laporan ini kami memberi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Intan Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang model, migrations, dan views pada Visual Studio Code. Yang pertama yaitu model terdapat kategori dengan property table kategori. Yang kedua ada laporan, memang seperti ini, tidak ada isinya. Yang ketiga pemasukan dengan property table pemasukan dan protected fillable kategori nominal tanggal keterangan. Lalu yang terakhir ada pengeluaran, hampir sama seperti tadi, protected table pengeluaran, protected fillable kategori nominal tanggal dan keterangan. Lalu selanjutnya ada file migrations, create user table. File migrations untuk membuat table user. Biasanya kalau kita klik project Laravel, file migrations user ini sudah otomatis langsung terbuat. Jadi kalau kita melakukan Laravel migrate, nanti bakal otomatis terbuat table user di database-nya. Field fit-nya pun sudah default, tapi bisa di custom lagi sesuai yang kita mau. Di bawah sini ada function down, lalu ada drop fxs, yang berarti jika kita migrate lagi atau kita refresh migration, itu akan mendrop tabelnya dan membuat table yang baru lagi. Selanjutnya yaitu file migrations create password reset table. File migration untuk membuat password reset. Ini juga default dari project Laravel-nya, jadi sudah ada. Lalu selanjutnya yaitu file migrations untuk membuat Laravel QQ jobs. Yaitu aktivitas yang berjalan di background. Jadi ketika QQ-nya jalan dan ada file, dia akan masuk ke dalam table file jobs ini. Nanti keterangannya jelas, queue-nya apa, file-nya apa, dan error-nya apa. Lalu yang keempat ini terdapat file migrations create permission tables. Ini memakai package Laravel Spati. Jadi dia akan otomatis membuat file migration permission seperti ini. Bisa dilihat. Lalu selanjutnya, yang kelima yaitu untuk file migration kategori ini untuk membuat kategori. Terdapat ID dan nama. Jadi ID-nya ini auto increment. Selanjutnya yaitu ada file migrations pemasukan. Jadi ini ada version reference, membuat version key ke table kategori.
Lalu ada file migrations pengeluaran. File migrations pengeluaran ini sudah disetting beberapa field untuk tabel pengeluaran. Terdiri dari ID, kategori, nominal, tanggal, dan keterangan. Selanjutnya kita akan masuk ke views. Pada folder views ini terdapat folder admin. Di dalam folder admin ini terdapat file user.blade.php. Halaman untuk user. Di sini akan menampilkan daftar-daftar user yang tersimpan di database-nya dengan judul data accounting, dan bisa menambahkan data baru dengan klik tombol tambah. Dan ada beberapa action seperti mengedit dan menghapus data user. Di sini juga terdapat edit data accounting, nama accounting beserta emailnya. Lalu ada role dan akses, role atau akses. Di sini kita dapat memilih roles-nya, ada admin dan user. Lalu bisa diklik simpan. Sama seperti tadi, kita bisa menambah data accounting dan nama accountingnya dengan emailnya, dan memilih role atau aksesnya sebagai admin atau user, lalu klik simpan. Selanjutnya yaitu halaman untuk kategori. Pada files kategori.blade.php ini, di sini juga ada tombol tambah untuk membuat kategori baru, dan ada action seperti edit dan hapus seperti ini. Di bawahnya ini ada modal. Ketika klik tombol tambah ini, maka modal ini akan muncul. Ini adalah form untuk menambah kategori baru. Lalu selanjutnya ada edit kategori.blade.php. Form edit kategori ini ketika kita mengklik update, dia akan memanggil root /kategori/update kategorinya apa, dan memakai metode post seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu files laporan pada folder laporan. Di sini terdapat daftar seluruh laporan. Di sini juga kita bisa mencari laporan berdasarkan tanggal, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi termasuk juga laporan data pemasukan dan laporan data pengeluaran. Seperti ini. Lalu sekarang masuk ke dalam folder pemasukan. Pada folder pemasukan ini terdapat file pemasukan.blade.php. Di sini terdapat halaman view untuk pemasukan yang judul manage pemasukan, dan halaman view untuk pemasukan ini terdapat tombol untuk tambah, dan ada daftar untuk aslinya seperti edit data dan hapus data pemasukan. Dan juga sama seperti tadi terdapat modal add data. Jadi kalau misalkan kita klik tambah, maka akan muncul modal untuk menginput data yang baru seperti ini: tambah data pemasukan, nomor, nama kategori, nama, nominal, tanggal, keterangan, lalu simpan. Selanjutnya untuk file edit pemasukan.blade.php. Di sini terdapat edit.pemasukan.php ini. Jika edit lewat action button, maka dia akan masuk ke dalam form ini dan akan mengedit data yang sudah ada. Seperti ini, ubah data pemasukan. Lalu dia akan mengedit data yang sudah ada. Selanjutnya yaitu pemasukan_pdf.blade.php. Di sini untuk mencetak laporan pemasukan. Jadi halaman yang akan di-generate kalau kita ingin menggenerate laporan pemasukan. Jadi di sini seperti contoh ini ada laporan pemasukan kas Teras Aloha Coffee Bogor.
Lalu selanjutnya masuk ke dalam folder pengeluaran. Dalam folder pengeluaran ini terdapat file. Yang pertama yaitu pengeluaran.bat.php, kurang lebih sama seperti tadi pada folder pemasukan. Di sini terdapat judul manage pengeluaran dengan button tambah untuk menambah data baru, data pengeluaran baru. Lalu terdapat beberapa aksi juga seperti dapat mengedit data pengeluaran dan dapat menghapus data pengeluaran. Lalu terdapat juga modal add data di sini untuk menambahkan modal. Jadi setiap kita mengklik tambah akan menambah modal di sini untuk menambahkan data baru. Tambah data pengeluaran, nomor, nama kategori, nominal, tanggal, keterangan, dan simpan. Kurang lebih sama seperti tadi. Di edit pengeluaran.bat.php ini, ketika kita mengklik button edit akan masuk langsung ke form ini. Dan akan memanggil rootnya di sini, ubah data pengeluaran seperti ini. Lalu juga ada pengeluaran underscore pdf.blade.php untuk mencetak data pengeluaran yang sudah ada. Di sini seperti ini, laporan pengeluaran Teras Aloha Coffee Bogor. Lalu selanjutnya ada home.bat.php. Pada view home ini digunakan untuk mengisi profil perusahaan dengan keterangan profil Teras Aloha Coffee Bogor berdiri sejak 2018 dan kafe yang terletak hanya di teras rumah. Sudah terisi seperti ini, jadi akan muncul pada halaman depan pada saat login website. Sekian dari saya tentang penjelasan models, migrations, dan views dari proyek pemrograman kami. Terima kasih. Yang di sini yang pertama ada confirm password controller. Ini kodenya seperti ini. Kemudian ada forgot password controller. Selanjutnya ada login controller. Selanjutnya ada register controller. Kodenya seperti ini ya. Kemudian ada reset password controller. Kemudian ada verification controller. Ini ada controller. Sini ada home controller. Sini ada public function construct dan index. Kemudian kategori controller. Ada function index, function create, function store, function show-nya tidak ada, function edit, function update, dan function destroy untuk menghapus, update untuk mengupdate, edit untuk mengubah, store untuk menampilkan, dan create untuk menulis atau tambah. Index itu ya. Kemudian ada laporan controller. Ini ya, seperti ini public function index dan function cari. Di sini laporan function cari itu dia function ini hanya memanggil tabel pemasukan dan tabel pengeluarannya saja. Kemudian ada pemasukan controller. Sini ada function index, function cetak, function create, dan function store, dan yang terakhir function edit, dan yang terakhir function update dan destroy. Kemudian pengeluaran controller. Sini ada function indexnya, function cetak, kemudian function store, show-nya tidak ada, kemudian edit, function update, dan function destroy. Dan yang terakhir di sini ada user controller, yaitu function index, function create, function store, function show-nya tidak ada, function edit,
function update, dan terakhir function destroy. Akan menjelaskan mengenai route-nya, yaitu web.php-nya. Di sini ada route untuk home-nya. Di sini ada route untuk user, route sama untuk tabel kategori, route untuk tabel pemasukan, dan route tabel pengeluaran, dan terakhir ada route laporan keuangan. Seperti ini ya. Fungsinya route ini untuk menjalankan programnya, untuk memanggil kode yang telah dibuat. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil dari user interface maupun hasil dari code generation-nya. Yang pertama dilakukan adalah membuka exam-nya, lalu mengklik start, bagian a page maupun MySQL-nya. Selanjutnya, membuka Viscon-nya. Setelah itu, mengklik terminal, lalu mengetik PHP Artisan Chef sampai muncul Laravel Development Server Start, lalu membuka Google Chrome.